kaum muda memainkan peran penting dalam pembangunan dan kemajuan di Indonesia, termasuk di Sulawesi Selatan. Jadi tadi kalangan muda itu kan menurut undang-undang adalah usia 16 sampai dengan 30 tahun, dan ini merupakan 25% dari seluruh populasi. Dan saat landscape bergeser dari ruang pertanian ke perkotaan, maka peluang bagi kaum muda berubah. Nah, bagaimana aspirasi kaum muda dapat didukung untuk mencapai potensi penuh mereka? Nah, sebagai informasi, program riset PER saat ini berlokasi di Sulawesi Selatan di sepanjang pembangunan jalur kereta api antara Kota Makassar hingga Kota Parepare, melewati Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkep, dan Kabupaten Baru. Jalur kereta api ini untuk pertama kali hadir di Indonesia Timur dan merupakan program prioritas infrastruktur nasional. Kehadiran kereta api ini akan membuka berbagai peluang ekonomi bagi masyarakat, khususnya di Sulawesi Selatan. Dan untuk memanfaatkan peluang tersebut, masyarakat termasuk kalangan muda yang difabel diperlukan inisiatif kebijakan yang mendukung akses informasi dan keterampilan. Nah, bagaimana membangun dan mendukung aspirasi kalangan muda? Nah, bersama Valeria, Fellow di Australia Indonesia Center, sudah hadir para panelis yang juga merupakan anggota dari Dewan Penasihat Riset PER. Yang pertama saya akan perkenalkan Ibu Jenna Hertz, Ketua Tim Knowledge Sector Initiative, anggota Dewan Penasihat Riset PER. Selamat pagi Ibu Jenna. Iya, terima kasih sudah bersama kami. Selanjutnya saya akan perkenalkan panelis berikutnya, Bapak Andi Darmawan Bintang, Kepala Dinas Tenaga Kerja Sulawesi Selatan. Selamat pagi Pak Andi. Selamat pagi Bu Valeria. Iya, terima kasih Pak sudah bergabung pada pagi hari ini. Selanjutnya saya akan perkenalkan panelis lainnya yang juga sudah sangat berhasil di bidangnya, yaitu Mbak Pratiwi Hamdana, pendiri dan Managing Director Tenun, dan juga Regional Operation Gojek Indonesia Timur, anggota Dewan Penasihat Riset PER. Selamat pagi Mbak Pratiwi. Pagi Mbak Valerina. Iya, apa kabar Mbak hari ini? Baik, Alhamdulillah. Ya, terima kasih sudah bergabung sama kami ya Mbak. Selanjutnya saya juga perkenalkan Mbak Binar Asri Lestari, Think Policy Society. Selamat pagi Mbak Binar. Selamat pagi. Iya, hari ini kita akan bicara mengenai kaum muda, jadi siap-siap ya Mbak Binar ya. Kita akan tunggu ini pemikiran dari Mbak Binar dari Think Policy Society. Baik, kembali saya sampaikan bahwa tadi seperti disampaikan Ibu Profesor Dwia juga bahwa saat ini di Sulawesi Selatan penduduknya itu sebanyak 9 juta adalah kaum muda, 9 juta dan 40% adalah kaum muda. Jadi dibutuhkan kembali membangkitkan keterampilan mereka untuk bisa mencari peluang dengan adanya pembangunan infrastruktur nasional, yaitu khususnya pembangunan jalur kereta api di sana. Baik, nah untuk itu pastinya dibutuhkan juga inisiatif kebijakan yang mendukung. Nah, pertanyaan pertama saya akan saya ajukan kepada Mbak Pratiwi sebagai anak muda yang bekerja banyak dengan kalangan muda di Gojek Indonesia, khususnya ya para mantan driver engagement Gojek. Saat ini Regional Operation Gojek Indonesia Timur juga, dan juga memperkerjakan kalangan difabel di Tenun. Oh, banyak sekali ini kegiatannya yang melibatkan generasi muda. Nah, ini saya ingin tahu apa saja sebenarnya tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh Mbak selama ini dalam berkegiatan. Oke, kedengeran nggak suaranya? Kedengeran ya? Ya, kedengaran. Silakan, Mbak. Oke, kalau dari pengalaman aku pribadi sih sebenarnya tantangan utama itu adalah perspektif masyarakat itu sendiri. Jadi masyarakat tuh masih cenderung menganggap teman-teman disabilitas memiliki kemampuan yang jauh di bawah teman-teman non-disabilitas. Walaupun saat ini kita tahu banyak sekali lembaga, pemerintah ataupun non-pemerintahan yang sudah memberikan pelatihan-pelatihan untuk teman-teman disabilitas maupun kaum muda, tapi di perspektif masyarakat tuh mereka masih menganggap, oh teman-teman disabilitas ini belum mampu nih untuk bersaing dengan teman-teman non-disabilitas. Tapi alhamdulillah kenyataannya lewat Tenun dan juga yayasan yang kita bangun, Yayasan Berdaya Bareng, kita bisa membuktikan bahwa teman-teman disabilitas itu tidak kalah potensinya dengan teman-teman non-disabilitas. Begitu juga dengan kaum muda. Mungkin selama ini orang menganggap, anak-anak muda yang hebat itu yang dari kota aja. Kalau anak-anak muda dari kabupaten, mungkin mereka bisa, tapi mungkin kemampuannya tidak sepadan atau tidak setara dengan anak-anak dari kota, anak-anak muda dari kota. Makanya dengan adanya pembangunan jalur kereta api, saya sih berharap itu bisa membantu atau memberikan akses kepada pemuda-pemuda dari kabupaten untuk bisa misalnya mengikuti berbagai kegiatan yang kebanyakan dilakukan di kota. Itu yang pertama, yaitu perspektif masyarakat. Dan yang kedua, seperti saya bilang tadi, adalah akses dan kesempatan yang belum setara antara teman-teman disabilitas dan non-disabilitas, baik itu juga untuk pemuda yang ada di kabupaten dan di kota.
Baik, jadi adanya persoalan soal perspektif dan akses dan kesempatan. Saya ke Pak Andi dulu Betul. ya, Mbak Tiwi ya. Siap. Oke, ini Pak Andi tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Tiwi soal adanya dua hal, perspektif dan akses serta tadi kesempatan yang dirasakan sebagai tantangan utama untuk memajukan kaum muda di Sulawesi Selatan khususnya. Nah, kalau dari Pak Andi, apa saja kebijakan pemerintah provinsi yang sudah dilakukan untuk meningkatkan keterampilan kaum muda di Sulsel dan khususnya juga kaum disabilitas? Silakan, Pak Andi. Baik, bahwa pemerintah Provinsi Selatan sebenarnya sudah melakukan berbagai langkah-langkah, terutama dalam penetapan kebijakan dan mengeluarkan peraturan yang terkait dengan pembinaan kepemudaan. Di Sulawesi Selatan itu kami sudah membuat peraturan daerah, utama nomor 3 tahun 2018, yang pada prinsipnya ditujukan bagaimana membangun kepemudaan. Di situ disebutkan bagaimana program kerja, tanggung jawab, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, provinsi, kemudian kabupaten, serta bagaimana sebenarnya perlakuan kita dalam mengarahkan para pemuda-pemudi ini dalam berpartisipasi dalam pembangunan. Yang kedua, tentu kita setiap tahun juga melakukan pembinaan dalam konteks untuk meningkatkan pelatihan kepada mereka, juga dilakukan pemagangan. Nah, dalam konteks untuk disabilitas, kami juga sudah mempunyai semacam peraturan daerah tahun 2016 yang dikhususkan untuk memperdayakan para disabilitas ini dalam semua aspek atau sektor pembangunan. Nah, ada sebenarnya terutama pada bagian pemuda ini, di mana mereka kadang merasa bahwa kemampuan mereka terbatas sehingga mereka lebih banyak menginginkan untuk jadi pekerja dibandingkan untuk menjadi wira swasta. Dalam konteks ini tentu faktor modal menjadi sangat penting untuk membantu mereka, sebab pengetahuan mereka cukup untuk melakukan wira swasta tersebut. Dalam konteks untuk disabilitas, ada faktor budaya yang kemampuan atau mereka sendiri katakan diri mampu, sehingga kadang belas kasih. Baik, tampaknya Pak Andi mengalami kendala teknis. Kami akan kembali ke Pak Andi bila sudah dapat bergabung. Pak Andi, apakah sudah bisa diteruskan? Ya, baik, sudah. Oke. Ya. Baik. Jadi untuk kalangan disabilitas ini ada faktor budaya yang menjadi penghambat dalam konteks karena mereka sebenarnya mampu, tetapi karena faktor masyarakat menganggap bahwa mereka mengalami disabilitas, di mana masyarakat lainnya mempunyai kemampuan sehingga mereka tidak diberi, tanda kutip, kurang diberi kesempatan. Mereka hal-hal yang pekerjaan yang seharusnya bisa dikerjakan oleh yang normal, itu dikerjakan oleh normal dengan menyisihkan pada kaum disabilitas. Untuk para pemuda, tentu sebagaimana saya katakan tadi, faktor pendidikan pertama, yang kedua adalah faktor modal yang menjadi penghambat dalam pengembangan mereka sebagai wirausaha. Baik, terima kasih Pak Andi. Kami sudah dapatkan pesan dari apa yang Anda sampaikan. Kami akan kembali ke Bapak nanti, Pak. Saya akan ke Ibu Jena terlebih dahulu, karena Ibu Jena ini bergerak dalam knowledge to policy translation atau penggunaan hasil riset dan data untuk mendukung kebijakan perbaikan generasi muda di Indonesia khususnya. Tadi saya ingin tanya dulu ke Ibu Jena, tadi Pak Andi sudah menjelaskan berbagai macam kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah Sulsel untuk memberikan kesempatan kepada generasi muda dan juga kaum disabilitas untuk mengembangkan potensinya. Kalau dari pendapat Ibunya sendiri, apakah kebijakan yang selama ini digunakan sudah berbasis pada penelitian ataupun scientific base sehingga akhirnya lebih tepat sasaran, Ibu Jena? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sebenarnya yang penting mungkin diangkat dalam forum ini adalah peran kaum pemuda dalam pembuat kebijakan maupun advokasi kebijakan berbasis bukti. Jadi dalam pengalaman Knowledge Sector Initiative, memang kaum pemuda mungkin kurang direpresentasikan, walaupun ada beberapa inisiatif yang sangat bagus. Jadi kita mendukung salah satu
lembaga Think Policy Society yang ada wakil yang akan bicara pada hari ini untuk melatih kaum pemuda tentang bagaimana proses membuat kebijakan supaya mereka bisa punya suara, bisa tahu kapan bisa melakukan misalnya audiensi atau bagaimana mereka bisa mengikuti proses dari pembuat kebijakan dari awal sampai akhir. Tentu ada peran penelitiannya di dalamnya dan kadang-kadang juga penelitian itu dilakukan secara terpisah di dalam dunia akademisi, di dunia akademia, tapi tidak dikonsultasikan pada awalnya dengan pembuat kebijakan. Jadi yang kami harapkan bahwa penelitian dan pembuat kebijakan itu bisa sambung supaya hasil bisa benar-benar praktis dan berdampak pada sasaran. Jadi mungkin untuk forum ini pentingnya itu untuk ada penelitian yang dilakukan oleh kaum pemuda dan Ibu Rektor tadi sudah menjelaskan peran penting dari universitas untuk mendukung mahasiswa untuk main peran itu dan mudah-mudahan bukan cuma penelitian saja, tapi penelitian kebijakan, policy research yang didukung dan bisa mulai dari awal punya interaksi, misalnya dengan pejabat seperti Pak Andi, supaya bisa mulai diskusi, bisa mulai dialog, supaya hasil penelitian benar-benar bisa diterapkan. Dan ada satu contoh baik dari program kami Knowledge Sector Initiative, di mana ada kerjasama antara pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan lembaga penelitian setempat mengenai peran dalam pemulihan ekonomi Sulawesi Selatan di dalam pandemi COVID-19. Dan tentu ekonomi itu kan ada dampak kepada pemuda juga. Jadi harapan kami bahwa memang kaum pemuda juga punya suara dalam diskusi mengenai penelitian kebijakan tersebut. Terima kasih, Ibu Valerina. Baik, Ibu Jena, terima kasih. Jadi mudah-mudahan Pak Andi sebagai perwakilan dari pemerintah dapat mengakomodir ini keinginan dari para peneliti untuk dapat juga dilibatkan ya Pak untuk pembuatan kebijakan ke depannya. Tapi sebelum saya ke Pak Andi kembali, saya ingin tanya dulu ke Mbak Binar karena tadi sudah sebut oleh Ibu Jena bahwa ini salah satu cara ataupun lembaga yang sudah berhasil melibatkan generasi muda ini dalam menggerakkan anak-anak muda dalam advokasi kebijakan. Ini bisa sedikit cerita tentang hal ini, Mbak Binar? Ya, terima kasih Mbak Valerina. Saya ingin mengenalkan sedikit tentang Think Policy Society. Jadi ada dua ya, Think Policy dan Think Policy Society. Think Policy Society ini sendiri bermula dengan sangat simpel. Jadi salah satu co-founder kami baru pulang kuliah Public Policy gitu, Mbak Afu. Terus kemudian merasa bahwa diskursus atau pelatihan atau knowledge sharing tentang public policy ini masih kurang gitu di Indonesia. Lalu beliau membuka bootcamp. Saya salah satu alumni bootcampnya. Alumni angkatan pertama waktu itu, sekarang sudah angkatan ketiga. Jadi ternyata demand-nya sangat besar gitu. Karena seperti kita tahu, anak muda ini sudah masuk ke dalam pemerintahan gitu sebagai analis mungkin atau sebagai pelaksana gitu. Tapi mereka memang tidak atau belum memiliki capacity building yang tepat seperti itu. Jadi society kami sekarang di Instagram followernya sudah 14.000 lebih gitu. Jadi dari seluruh Indonesia bahkan luar. Ya, dan akhirnya untuk lebih supaya kami kerjanya lebih rapih gitu, ada organisasinya Think Policy ini sendiri sebagai, kami sih menyebutnya social entrepreneurship ya, dalam bidang pengembangan kapasitas anak muda, terutama yang bergerak di kebijakan publik, tidak terbatas pada pemerintah saja, tapi misalnya saya yang bekerja di NGO, atau mungkin mereka yang di pemerintahan seperti Mbak Tiwi di Gojek gitu, tapi di bagian government relation ya mungkin itu juga bagian dari komunitas kami gitu, dari society kami. Dan selain pengembangan kapasitas, aktivitas kami itu ya menyediakan ruang aman untuk berjejaring bagi para pemuda yang memang concern dengan isu-isu kebijakan publik. Kurang lebih seperti itu sih, Mbak. Baik, tapi kalau dari Anda sendiri sebenarnya melihat kebijakan untuk pengembangan SDM ini khusus generasi muda bagaimana? Baik, kalau
kebijakan SDM ini sebenarnya sudah baik ya dari pemerintah. Artinya kami juga mengapresiasi. Misalnya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya di pendidikan tinggi, sekarang sudah ada kampus merdeka seperti itu. Jadi belajar itu bukan cuma di kampus saja, itu juga sudah baik. Terus misalnya ada kartu prakerja itu kami menyikapinya sebagai salah satu usaha dari pemerintah untuk upskilling atau reskilling dari pemuda. Tapi lagi-lagi tantangannya adalah biasanya di kementerian itu tidak atau kurang koordinasi gitu. Jadi ada ego sektoral dari masing-masing lembaga. Jadi sporadis gitu intervensinya. Jadi kami sih berharap ini lebih bisa terintegrasi, dan lagi-lagi pemuda ini kan dulunya anak-anak ya, dan dari pengalaman kami misalnya mengajarkan atau membagi tentang critical thinking, tentang problem solving skills gitu. Itu maybe ini asumsi gitu, mungkin Bapak Ibu yang peneliti nanti bisa mengonfirmasi, itu harus diajarkan sejak sejak SD gitu atau bahkan sejak TK. Jadi ada petanya gitu. Kami berharap lebih terintegrasi dan lebih menyeluruh, tidak sporadis, tidak hanya berbasis angka seperti itu. Jadi itu sih mungkin, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Mbak Binar atas tanggapannya. Saya akan kembali ke Pak Andi. Jadi kita sudah mendengarkan Pak semua tanggapan dari para panelis lainnya. Sebenarnya kalau boleh tahu Pak, apa sebenarnya prioritas dari pemerintah Sulsel dalam pengembangan sumber daya manusia saat ini, khususnya untuk generasi muda? Baik, kebijakan pemerintah Sulawesi Selatan sebenarnya sudah saya sampaikan tadi bahwa kami sudah membuatkan peraturan daerah terkait bagaimana membangun kepemudaan. Kemudian yang kedua bahwa para generasi muda tentu yang disebut definisi 16-30 tahun itu tentu kita melakukan semacam peningkatan kapasitas dalam konteks untuk pelatihan dan pemagangan. Kemudian yang kedua kita juga melakukan pelatihan terkait dengan bagaimana mereka bisa mandiri melalui pelatihan kewirausahaan. Dan yang ketiga, kami juga dalam pemerintah Provinsi Selatan melakukan peningkatan kapasitas kelembagaan, baik itu yang bersifat lembaga yang berdiri sendiri maupun yang melakukan afiliasi dengan organisasi tertentu, misalnya Karang Taruna, KNPI, maupun kepramukaan. Kemudian yang keempat, bahwa kita juga melakukan pembinaan terkait dengan wirausaha muda yang dilakukan melalui program-program yang terintegrasi antara pengusaha dengan pemerintah. Kami juga sebagaimana sebelumnya bahwa pemerintah pusat memberikan program yang kepada pemerintah daerah yang tidak hanya melatih, tetapi juga melakukan pembinaan dalam konteks mereka magang pada tempat-tempat mereka dilatih, sehingga mereka dapat berpartisipasi terutama dalam hal untuk mengisi pembangunan. Nah, dalam hal tadi yang disebutkan oleh Mbak Binar terkait dengan keterlibatan pemuda di dalam atau berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan itu, kami mempunyai mekanisme perencanaan sebenarnya yang dimulai dari tingkat rembuk desa sampai perencanaan nasional di tingkat pusat. Namun demikian tentu hal ini memang menjadi kadang tidak bisa dimonitoring secara terus-menerus, di mana tingkat pemuda itu merasa terwakili di dalam proses perencanaan itu. Makanya kami juga membuat semacam digital reporting dalam konteks di mana para pemuda ini bisa memberikan masukan kepada pemerintah, bukan hanya sebenarnya pemuda, tapi semua masyarakat terkait dengan program-program yang kami laksanakan sekarang ini. Demikian, Mbak Valerina. Oke. Baik, Bapak, tapi kalau untuk kaum disabilitas, apakah memang ada hal-hal yang lebih spesifik yang sudah dilakukan oleh pemerintah atau mungkin ke depannya? Karena tadi disampaikan juga oleh Mbak Tiwi bahwa tadi ada persepsi bahwa kaum disabilitas ini mungkin tidak memiliki kemampuan seperti generasi muda pada umumnya. Baik. Di dalam peraturan daerah nomor 16 kalau tidak salah, tahun 2016 sudah ditetapkan bahwa setiap perusahaan itu wajib sebenarnya menyediakan sebanyak 2% dari keseluruhan
pegawai yang ada pada mereka. Itu salah satu syarat yang akan ditetapkan. Buat macam kemudahan bagi kaum disabilitas, terutama akses sebagaimana juga dalam itu terkait dengan aksesibilitas maupun lapangan kerja. Yang ketiga, kami juga sudah melakukan sebagaimana ditetapkan oleh pemerintah pusat, terdapat penilaian dari pemerintah pusat sebanyak atau sejauh mana perusahaan yang mempekerjakan kaum disabilitas. Kami di Sulawesi Selatan termasuk 6 besar di Indonesia, di mana ada perusahaan yang mempekerjakan kaum disabilitas sebanyak 50% dari pegawai yang ada dalam perusahaan tersebut. Jadi kami masuk 6% dalam penelitian pemerintah pusat yang mempekerjakan kaum disabilitas secara kontinu. Baik. Baik, terima kasih Pak Andi. Kami sampaikan juga kepada para peserta, bila ada pertanyaan kepada narasumber, silahkan dituliskan di chat box yang sudah tersedia, dan juga mungkin tuliskan nama dan asal lembaganya, juga mungkin narasumber mana yang ingin ditujukan pertanyaannya. Kami akan tunggu nanti pukul 10.50 akan kita adakan sesi tanya-jawab. Namun sekarang saya akan kembali ke Ibu Jena dulu. Tadi kalau kita lihat ataupun dengar penjelasan dari Pak Andi, sudah cukup banyak kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Sulawesi Selatan, termasuk tadi yang mungkin spesial adalah dengan adanya kebijakan untuk mewajibkan perusahaan mempekerjakan kaum disabilitas sebanyak 2% dalam program kerjanya. Nah, kalau menurut Ibu Jena sendiri, bagaimana sebenarnya cara untuk mencapai hasil riset yang maksimal dengan adanya kebijakan-kebijakan yang sudah dilaksanakan saat ini? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Memang banyak sekali penelitian yang sekarang dilaksanakan terkait dengan isu difabel, juga terkait dengan pemuda, dan itu sangat positif. Salah satu jaringan saat ini ada Australia Indonesia Disability and Research Advocacy Network atau AIDRN, juga yang sangat aktif untuk mempertemukan peneliti di Indonesia dan peneliti di Australia juga terkait dengan isu-isu difabel di Indonesia maupun untuk kaum pemuda juga. Jadi itu positif sekali bahwa saat ini memang banyak penelitian yang dilakukan dengan fokus tersebut, dan juga lebih banyak pejabat atau pembuat kebijakan seperti Pak Andi yang terbuka untuk melihat hasil dari penelitian tersebut dan melihat apa sih perubahan yang bisa dilakukan di level pemerintah daerah maupun di level pemerintah pusat. Jadi saya lihat itu satu perkembangan yang cukup positif yang kami berharap dari perspektif Knowledge Sector Initiative terus-menerus berkembang, dan seperti saya katakan tadi, bagaimana biar isu mengenai penelitian dibahas dari awal dengan isu-isu real, isu-isu kebijakan yang sedang dibangun atau perlu dibangun supaya penelitian dan kebijakan itu bisa saling mempengaruhi. Ini satu tension, tapi juga satu debat atau dialog yang sangat penting. Begitu juga dengan yang kalau dalam bahasa Knowledge Sector Initiative kita sebutkan sebagai knowledge intermediary atau peran media dan peran civil society juga lembaga ormas untuk menyuarakan hasil dari penelitian dan juga mengangkat isu di dalam kalangan pemerintah. Kadang-kadang memang banyak isu penting, jadi susah untuk memprioritisasi apa sih yang akan menjadi prioritas dalam kebijakan. Jadi ada satu hasil penelitian, ada kerjasama dengan pemerintah atau pembuat kebijakan, dan juga dengan peran perantara supaya ada dialog, ada debat di publik, supaya ini tidak dilakukan di belakang layar, tapi sudah menjadi sesuatu yang dibahas secara umum, supaya pada saat kebijakan sudah dilaksanakan, sudah ada dukungan atau sudah ada pengetahuan dari masyarakat. Baik. Itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Iya, terima kasih Ibu Jena. Saya akan kembali ke Mbak Pratiwi ini. Kalau menurut Mbak, sebenarnya apa aspirasi Mbak untuk dapat meningkatkan kualitas dan kesempatan kerja kalangan muda, termasuk kalangan difabel dan perempuan? Oke, kalau dari saya pribadi aspirasinya ada beberapa hal. Yang pertama adalah
sebenarnya mengedukasi bagaimana kita bisa mengedukasi dari masyarakat itu sendiri dan juga pemberi kerja atau perusahaan, dan meyakinkan mereka bahwa kaum muda dan juga teman-teman disabilitas ini harus mendapatkan kesempatan yang sama dalam berkarya, misalnya dalam bekerja ataupun misalnya memiliki usaha seperti yang tadi Pak Andi katakan. Terus yang kedua adalah walaupun mungkin kita tahu ada peraturan daerah, saya baru tahu Pak kalau ternyata 2%, setahu saya 1%, tapi ternyata sekarang udah ditingkatkan 2% minimal setiap perusahaan harus memiliki tenaga disabilitas, dan itu sangat-sangat bagus sekali. Cuma mungkin pada saat pelaksanaannya kita belum menemukan banyak perusahaan yang siap dengan regulasi yang seperti itu. Oleh karena itu penting untuk mengedukasi penerima kerja ataupun mungkin bagian HR-nya bahwa teman-teman disabilitas ini juga punya kemampuan yang sama, dan harapan saya mungkin kalaupun mereka dianggap belum capable untuk masuk ke situ, ada training-training yang bisa dilakukan baik dari lembaga pemerintah. Kalau saat ini di Makassar kita sering bekerja sama dengan dinas sosial. Tapi mungkin untuk di kabupaten lain kita mesti ngelihat lagi bahwa banyak lembaga-lembaga yang mungkin bisa memberikan training kepada teman-teman disabilitas sehingga mereka punya skill atau kemampuan yang sama sehingga mereka bisa capable untuk masuk ke dunia kerja. Itu sih harapannya Mbak Valerina. Oke. Kalau Mbak melihatnya sejauh ini, apakah juga kebijakan yang disampaikan ataupun dilaksanakan oleh pemerintahan Sulsel sudah sesuai dengan apa yang disampaikan tadi oleh Ibu Jona, berbasis kepada hasil penelitian supaya tepat sasaran? Kalau saya pribadi melihatnya, saya kan baru bergelut atau mempekerjakan atau juga berkolaborasi dengan teman-teman disabilitas 2 tahun terakhir ini. Kalau saya ngelihat di Makassar sendiri sebenarnya sudah sangat banyak organisasi ataupun lembaga-lembaga sosial yang memang mendukung atau memberdayakan teman-teman disabilitas. Tapi kalau untuk di kabupaten-kabupaten, jujur saja saya belum tahu detailnya. Tapi kalau di Makassar sendiri itu sudah sangat bagus, sudah sejalan, dan sekarang sisa kita mau mengedukasi masyarakat nih dan perusahaan, mereka siap nggak dengan tenaga-tenaga disabilitas yang sudah dibekali dengan kemampuan-kemampuan tertentu baik dari pemerintah ataupun non-pemerintahan. Oke, jadi ada tadi ya, mungkin perbedaan dari segi demografi dan juga geografi, bahwa ternyata yang lebih dekat dengan pusat mungkin lebih banyak mendapatkan kesempatan ya dibandingkan dengan yang masih jauh. Betul. Oke, baik. Saya akan tanya dulu kepada Mbak Binar sebelum saya lempar ke Pak Andi. Kalau dari Mbak, apakah juga melihat hal yang sama? Apakah ini kebijakannya sudah cukup inklusif untuk bisa melibatkan semua kalangan muda, termasuk kaum difabel? Baik, terima kasih. Sangat sudah progresif gitu di Sulawesi Selatan karena sudah ada earmark atau penjaminan gitu 2% untuk pekerja, dan mungkin itu lebih progresif dibanding daerah lain. Tapi menurut saya itu adalah means to an ends gitu ya. Jadi ini adalah upaya untuk tujuan yang lebih besar. Jadi tujuan lebih besarnya adalah inklusif gitu. Jadi untuk angka-angka ini hendaknya tidak hanya dipenuhi secara kuantitas saja, tapi kualitasnya bagaimana. Tadi pembicara yang lain sudah banyak berbicara tentang edukasi masyarakat dan lain-lain. Mungkin dari saya, selain karena regulasinya sudah ada dan diterjemahkan ke Perda, yang tidak kalah penting adalah anggaran gitu. Kalau tentang gender, mungkin ada anggaran responsif gender, mungkin apakah mungkin gitu anggaran responsif difabel atau anggaran yang lebih inklusif. Jadi diterjemahkan mungkin kepada fasilitas umum yang ramah difabel, atau bagaimana materi-materi pembelajaran itu bisa diakses oleh difabel gitu. Jadi memang tidak bisa hanya bahasa jahatnya tuh omdo gitu ya, tapi harus ada pelaksanaannya nih bagaimana gitu. Begitu sih Mbak Valerina. Oke, baik, terima kasih. Saya kembali ke Pak Andi kalau begitu. Pak Andi, setelah menjelaskan atau mendengarkan penjelasan dari semua panelis yang lain, kalau menurut Bapak sendiri, bagaimana komunitas pendidikan dan pelatihan lokal dan internasional, seperti tadi ada lembaganya Tenun, ada juga dari Think Policy Society, ada juga Knowledge Sector for Initiative, ini bagaimana kemudian dapat keberadaan mereka dapat membantu pemerintah Sulsel dalam pengembangan sumber daya manusia? Mohon di-unmute dulu Pak suaranya. Baik, terima kasih Mbak Valeri. Bahwa yang di
Pak Andi, mohon maaf suaranya di mute kembali. Baik. Ya. Sudah kedengaran Mbak Valeri? Sudah jelas. Silakan Pak. Baik. Kami mengharapkan adanya bantuan terutama dalam pendampingan dalam hal tentu kebijakan-kebijakan yang kami sudah ambil itu merupakan bagian sebenarnya dari keinginan masyarakat yang berkembang dari bawah. Namun dalam perjalanannya kami masih mempunyai beberapa kekurangan-kekurangan, misalnya terkait dengan teknologi informasi yang bisa dikembangkan pada masyarakat pedesaan, terutama bagaimana mereka bisa berkembang dengan hal-hal yang berkaitan dengan teknologi digital. Kemudian yang kedua, kami juga mengharapkan adanya dalam konteks tidak hanya dalam sisi pelatihan dan pengembangan kepada para pemuda dan disabilitas ini, tapi kami juga mengharapkan adanya tentu bantuan terkait dengan penyediaan peralatan contoh yang dapat digunakan bagaimana mereka mengembangkan pengetahuan baik dengan praktik lapangan. Misalnya terkait dengan kendaraan yang bisa dibongkar pasang misalnya, kemudian dan sebagainya. Kemudian kami juga meminta adanya fasilitasi terkait dengan pemagang muda ini, kalau mereka mempunyai inspirasi dan kekuatan untuk bekerja, terutama melakukan pemagangan di luar negeri, di mana mereka bisa mengembangkan kemampuan mereka pada nanti kerja berdasarkan. Dan yang terakhir tentu kita berharap bahwa teman-teman dari peneliti ini dapat juga memberikan sumbangsi untuk dalam hal penelitian untuk kami kekurangan apa dalam bangun muda ini maupun kalangan disabilitas. Demikian Mbak Valeri. Baik, apakah mudah-mudahan nanti bisa lebih dapat dilaksanakan dengan bekerja sama dengan semua pihak. Mungkin sebelum saya lempar ke narasumber yang lain, ada satu pertanyaan yang sudah masuk di Q&A box. Kami informasikan kembali kepada peserta. Jika sudah ada pertanyaan disampaikan, segera disampaikan melalui Q&A atau question and answer box yang ada di layar Zoom ini, dan juga bisa disebutkan pertanyaan serta narasumber yang ingin jawabnya. Saya akan tanyakan dulu ini kepada Pak Andi. Ini ada pertanyaan di Muhammad Akbar. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar dari Aliansi Remaja Independen Sulawesi Selatan. Mau bertanya kepada Pak Andi. Melihat situasi COVID ini, begitu banyak pemuda yang dirumahkan dan sangat sulit mendapatkan pekerjaan. Apa langkah dari Disnaker melihat keadaan tersebut? Terima kasih, silakan Pak. Baik. Sebenarnya kemarin kami sudah melakukan perencanaan yang cukup matang terkait dengan bagaimana meningkatkan kemampuan para generasi muda ini melalui pelatihan dan pemagangan. Namun demikian dalam perjalanan, karena memang COVID menjadi bagian yang sangat berdampak kepada pembiayaan kami itu dipangkas. Namun demikian kita berharap bahwa pada tahun 2021 bisa ditingkatkan kembali, di mana kami memang berusaha untuk mengakomodasi terutama kalangan terdampak dalam COVID-19 ini. Sebagaimana kita ketahui, kalau di Sulawesi Selatan itu sekitar 80.000 pekerja sebenarnya yang terdampak dari COVID ini, dan hampir sekitar dari kalangan pemuda yang terus dirumahkan maupun di PHK karena terdampak COVID. Jadi kita berharap 2021 kita bisa melakukan semacam pelatihan baik dalam hal peningkatan kapasitas maupun kemampuan pendirian untuk berwirausaha. Demikian Mbak. Oke, baik, terima kasih Mbak Andi sudah menjawab pertanyaan. Saya akan ke Mbak Pratiwi dulu. Kalau dari sisi Mbak, sebenarnya kebijakan apa yang bisa kita lakukan untuk membantu kaum muda dalam kondisi COVID saat ini? Oke, kalau dari saya pribadi, berdasarkan pengalaman saya, memang semua aspek terdampak ya, termasuk dengan
berkurangnya lapangan kerja atau kesempatan kerja. Cuma mungkin ini juga bisa dianggap sebagai kesempatan yang bagus untuk teman-teman pemuda untuk meningkatkan skill dan kemampuannya. Karena kita lihat banyak sekali institusi atau lembaga-lembaga yang menyediakan pelatihan-pelatihan untuk kaum muda, dan itu semuanya bisa diakses dengan gratis dan sangat mudah, bahkan melalui internet. Jadi mungkin ini adalah kesempatan atau waktu yang tepat untuk teman-teman pemuda mengupgrade skill dan diri mereka, sehingga begitu semua kita sudah recovery dengan cepat, mereka sudah siap dan sudah terbekali dengan skill-skill yang baru yang bisa membuat mereka bersaing di dunia kerja jadi lebih baik. Baik, terima kasih Mbak Binar. Ya, baik. Mungkin senada dengan Mbak Pratiwi ya, karena sekarang kesempatannya kita di rumah, tapi sebenarnya banyak sekali kesempatan belajar, bukan hanya hard skill atau mungkin yang dulunya karyawan di bidang tertentu, tapi untuk berpikir lagi, karena kita mengenal di era revolusi industri 4.0 katanya ini adalah 21st century skill gitu ya, tentang critical thinking, tentang kemampuan negosiasi dan lain-lain. Dan mungkin sedikit iklan gitu, kalau di website Think Policy juga kami ada modul-modul yang bisa diakses gratis oleh semua orang. Jadi silakan kalau mau menambah pembelajaran itu, dan tentunya di sumber-sumber yang lain. Dan kami juga sedang menyusun bunga rampai rekomendasi kebijakan atas dukungan dari KSI. Terima kasih Bu Jana, dan KSI mungkin nanti ditunggu bisa dirilis rekomendasi kebijakan dari kami, termasuk di bidang pendidikan dan ketenagakerjaan. Terima kasih. Oke, baik. Mbak, kalau boleh diceritakan sejauh ini animo kaum muda untuk belajar, untuk meningkatkan kemampuannya sendiri, misalnya dengan program-program yang disediakan oleh lembaga Mbak sendiri, Think Policy Society, bagaimana? Sangat tinggi ya. Jadi seperti dibilang, jadi kalau bootcamp itu sendiri, lagi-lagi terima kasih kepada KSI, yang angkatan kedua dan ketiga ini dari dukungan KSI, kita cuma bisa menerima 30-40 orang satu angkatan. Karena memang pembelajarannya sangat intensif, ada 16 modul yang dipelajari, dan itu butuh komitmen gitu. Dan kita after office hour gitu ya, jamnya. Jadi mereka adalah pekerja penuh waktu gitu, PNS dan pekerja swasta, NGO dan lain-lain itu, tiap batch gitu, tiap kita buka pendaftarnya 500, 400, 500 gitu, yang diterima cuma bisa 30 dan 40. Jadi kita membuat ke 30 itu menyeleksinya bagaimana? Apa yang dilihat? Iya, sangat ketat. Jadi udah kayak seleksi S2 gitu. Jadi ada esai dan lain-lain, dan kita juga mempertimbangkan keberagaman ya. Jadi dari gender, dari asal daerah, karena sekarang online yang angkatan ketiga ini, jadi kita mencoba untuk seinklusif mungkin gitu. Jadi kami menyediakan alternatifnya itu lewat online academy gitu kita nyebutnya, bisa diakses video dan modul tertulisnya. Gitu. Kalau kita ngadain acara online juga yang ratusan gitu, hampir 1000. Jadi kita sangat happy sih, ternyata animo pemuda di Indonesia tuh mereka sangat eager untuk mengembangkan kapasitasnya. Baik, terima kasih Mbak Binar atas penyampaian pengalaman. Kaum muda itu ingin maju, namun mungkin kesempatannya itu tidak banyak. Kayak tadi misalnya dari 500 yang mendaftar hanya 30 yang bisa diterima. Jadi kemana lagi sisanya untuk bisa mendapatkan kesempatan tersebut atau pelatihan tersebut? Nah, mungkin ini jadi PR kita bersama. Saya akan ke Bu Gina dulu. Tadi disebutkan oleh Mbak Binar bahwa KSI memberikan dukungan kepada lembaga-lembaga pelatihan seperti ini untuk bisa memberikan kesempatan atau pendidikan kepada generasi muda. Kalau dari KSI sendiri, apa yang melatar belakangi ini, dan kemudian bagaimana supaya mungkin lembaga penelitian yang mendapatkan kesempatan tidak hanya dari Think Policy Society atau Tenun, tapi mungkin lembaga pendidikan lain mau juga mendapatkan dukungan. Bagaimana Ibu Gina? Ya, terima kasih, dan saya mengucapkan selamat kepada Think Policy Society karena mereka mengembangkan kurikulum yang begitu menarik, jadi tarik perhatian banyak orang sampai antrian. Dan kalau saya mulai lagi S1, saya pasti antri juga. Ini sebenarnya satu bagian dari Knowledge Initiative yang membuat saya sangat semangat. Karena ini masa depan Indonesia ada di sini. Dan kalau mereka dari awal mengembangkan skill yang seperti
Mbak Bina thinking, negosiasi, bukti, dan juga kebijakan yang peduli dengan isu-isu kaum pemuda, disabilitas dan lain sebagainya yang kita bahas tadi. Sebenarnya mengapa lembaga atau yang mendukung Think Policy Society, karena mereka berhasil untuk mengaitkan teori dengan praktek. Selain dapat teori mengenai bagaimana proses pembuat kebijakan yang baik, ada bagaimana peran penelitian yang mengikuti kursusnya bisa berinteraksi langsung dengan pembuat kebijakan, bisa bertanya, bisa dengar dari pengalaman, dan bisa belajar mengenai real-time issue. Mereka diberi PR untuk meneliti satu isu kebijakan yang sedang dibahas. Jadi hasil dari PR mereka atau hasil dari pembelajaran bisa langsung dipakai. Jadi sangat menarik. Dan saya berharap bahwa dari universitas maupun misalnya dari perusahaan yang ingin berinvestasi dalam generasi di depan, ini salah satu kesempatan bisa melalui Think Policy Society atau program lain yang mengajarkan teori pembuat kebijakan dan penelitian berbasis studi, tapi juga memberi kesempatan untuk berinteraksi dengan pembuat kebijakan. Ini bisa dibangun juga di daerah, misalnya di Sulawesi Selatan, di mana ada teori mungkin di Unhas, terus ada program untuk berinteraksi dengan pembuat kebijakan, misalnya Pak Andi atau pejabat lain yang terbuka untuk mendengarkan pendapat dari pemuda. Untuk menjawab pertanyaan dari peserta tadi juga mengenai bagaimana program untuk membuat lapangan kerja yang lebih besar atau kesempatan bagi pemuda di tengah COVID-19, ini satu kesempatan juga untuk melakukan action research. Sulawesi Selatan sudah berhasil, seperti saya katakan tadi, untuk membuat action research terkait dengan pengembangan industri sutra sebagai bagian dari pemulihan ekonomi COVID-19. Bisa saja ada satu action research lain yang melihat secara khusus kesempatan-kesempatan bagi pemuda dalam proses pemulihan ekonomi ini. Ini bisa melalui mekanisme swaklola tipe 3, ini satu mekanisme dalam pengadaan pemerintah untuk menyalurkan dana kepada lembaga penelitian atau lembaga masyarakat untuk melihat isu khusus. Nah, itu bisa dipakai langsung untuk membuat satu program khusus, dan itu satu kerjasama yang ideal yang kita harapkan, di mana ada masukan dari masyarakat, ada penelitian, dan itu bisa menjadi masukan untuk kebijakan real yang punya dampak langsung kepada masyarakat. Jadi sebenarnya banyak peluang yang bisa dieksplorasi dalam hal ini. Terima kasih. Baik, Ibu Jena, ini ada pertanyaan masuk untuk Anda dari Anggito Abimanyu, menanyakan masih banyak perusahaan yang menggunakan persyaratan kesehatan jasmani sebagai minimum kebutuhan pegawai. Apakah bisa diasumsikan bahwa para penderita kekurangan fisik dapat meraih goal SDGs nanti tahun 2030 atau itu masih jauh dari harapan? Jadi pertanyaannya, apakah bisa diasumsikan bahwa para penderita kekurangan fisik dapat meraih goals sedang nanti di tahun saya tidak bisa prediksi masa depan, tapi yang saya lihat dari kaum disabilitas di Indonesia ini sangat seperti yang dikatakan tadi, sangat mampu. Ini cuma masalah stigma di masyarakat umum dan kebijakan yang menghambat. Jadi mengapa tidak mencapai SDG di 2030? Cuma memang harus ada kerja keras, dan seperti saya katakan tadi, dari hasil penelitian, ada kerjasama dengan pembuat kebijakan, memang harus agak asertif, agak agresif ya untuk mengejar beberapa target. Tapi kalau saya lihat kapasitas yang ada saat ini, tidak ada alasan untuk tidak ya, selain fokus dan prioritasi ke hal tersebut. Baik, terima kasih Ibu Jena. Ada pertanyaan satu lagi masuk, mungkin saya tunjukkan ke Pak Andi saja, dari Baharudin Abidin. Ini mungkin maksudnya adalah saat ini di Sulawesi Selatan banyak hujan gitu. Ini dalam bahasa Inggris, tapi kemudian saya coba bahasa Indonesia kan. Tapi kemudian kenapa tidak kita kembangkan pertanian sebagai salah satu alternatif untuk mempromosikan pembangunan di pinggir perkotaan. Nah, ini juga bisa memberikan kesempatan kerja buat generasi muda ke depan. Kalau dari pemerintah Sulsel sendiri, Pak Andi, apakah memang juga melihat pertanian ini sebagai salah satu prioritas industri yang bisa
dikembangkan untuk menampung generasi muda ke depannya? Ya, baik. Bahwa memang Sulawesi Selatan merupakan daerah agraris, di mana Sulsel merupakan salah satu daerah yang memberikan menyediakan pangan untuk 27 provinsi Indonesia. Jadi kami memang memprioritaskan, betul yang dikatakan Pak Fahad tadi, memprioritaskan pembangunan pertanian tentu dengan model yang hilirisasi, di mana kita mengembangkan pertanian tidak hanya berkembang pada pertanian tradisional, tetapi kita juga bergerak ke pertanian yang modern, supaya nilai yang didapatkan petani tidak hanya begitu saja, tetapi mereka mendapatkan nilai tambah, seperti misalnya mereka dapat mengolah, kemudian packing, dan mereka juga dapat menjual. Selain itu, tentu peningkatan pengetahuan mereka, saya setuju bahwa kita juga berkonsentrasi akan meningkatkan pengetahuan pemuda berdasarkan kondisi wilayahnya. Jadi wilayah mereka menjadi bagian dari pengembangan pengetahuan yang mereka miliki. Misalnya kalau mereka punya wilayah yang mempunyai kekuatan untuk pertanian pada sektor pertanian lahan pangan, misalnya padi, maka tingkat pengetahuan atau pelatihan mereka ditujukan ke arah situ. Kemudian kalau misalnya perkebunan atau daerah ketinggian, pegunungan dapat disesuaikan juga dengan apa yang menjadi sumber pendapatan di tempat itu, sehingga mereka betul-betul spesialis terkait dengan pengembangan kondisi wilayahnya. Saya kira memang saya setuju bahwa pengembangan kemampuan para generasi muda kita, para pemuda kita itu disesuaikan dengan bagaimana potensi yang berkembang di wilayahnya masing-masing. Dan itu sudah dimasukkan di dalam program kami kondisi wilayah dari masyarakat setempat. Baik, terima kasih Pak Andi sudah menjawab pertanyaan. Baik, tentunya saya juga mengucapkan terima kasih kepada para penanya, walaupun belum semua dapat diakomodir karena keterbatasan waktu. Namun dari diskusi kita yang menarik ini, saya dapat menarik 3 kesimpulan. Yang pertama adalah ada tantangan yang membuat generasi muda saat ini perlu dibantu untuk pengembangan kemampuan ke depan, yaitu yang pertama persepsi masyarakat akan kemampuan dari generasi muda itu sendiri, khususnya untuk kaum disabilitas. Kemudian yang kedua, kesempatan yang mungkin harus lebih diberikan melalui kebijakan-kebijakan yang lebih terintegrasi untuk mengembangkan kemampuan kaum muda. Terus kemudian yang kedua, kesimpulan adalah ada beberapa saran, salah satunya yang paling mungkin harus dilakukan dengan segera adalah adanya dialog harus dilakukan antara antara pemerintah sebagai pembuat kebijakan dengan kaum peneliti, dengan kaum muda dan disabilitas, agar nanti kebijakan yang dibuat itu berdasarkan kepada ilmu atau bukti yang memang ada di lapangan saat ini. Nah, yang terakhir kesimpulannya adalah ke depan diperlukan peran dan keterlibatan dari semua pihak, baik itu pemerintah, non-pemerintah, dan semua lembaga yang mewakili kepentingan kaum untuk menjalankan kebijakan agar tepat sasaran dan inklusif. Jadi mudah-mudahan itu bisa menggambarkan diskusi kita pada pagi hari ini. Dan penutup saya mau ingin saja perkataan Presiden Soekarno yang mengatakan bahwa beri aku 10 ya. Nah, pemuda-pemuda benar-benar mengguncang dunia depan ya. Ya, mudah-mudahan ini menarik diskusi Mbak Pratiwi, Mbak Bina, dan Pak Andi yang sudah berbagi bersama kami, juga Profesor Buya yang sudah membuka acara pada hari ini. Dan tentunya terima kasih kepada semua peserta.